Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Setiawan. Saya akan mempresentasikan presentasi kelompok kami dari kelompok 2, yaitu mengenai deteksi ujaran kebencian bahasa Indonesia menggunakan algoritma SVM atau Support Vector Machine. Di sini anggota kelompok ada saya sendiri, Indra Setiawan, kemudian ada Febro Valentino, kemudian ada M. Lutfi, Alvin Nur Syabani, dan Rahmat Habibi. Baiklah, yang pertama yaitu kita memahami dulu tentang machine learning. Pembelajaran mesin atau machine learning adalah bidang ilmu komputer yang memberikan komputer kemampuan untuk belajar tanpa secara eksplisit di program. Maksudnya adalah ilmu komputer yang bisa membuat komputer itu belajar sendiri tanpa diprogram terus-menerus. Kemudian ada lagi istilah pre-processing, yaitu adalah ekstraksi, fitur, dan representasi data. Misal dalam bentuk vektor xi sama dengan x1, x2, dan seterusnya. Kemudian ada istilah lagi learning, yaitu adalah pemilihan model dan penentuan parameter model. Misal W berdasarkan data pelatihan atau training data. Kemudian ada testing. Testing adalah menguji metode dengan data penguji atau testing data yang tidak sama dengan data pelatihan, sehingga didapat nilai estimasi untuk kapabilitas generalisasi dari model yang diberikan. Data pelatihan xi, i sama dengan 1 sampai dengan n, dan atau t spasi i, sama dengan 1 as n. Support vector machine. Nah, inilah adalah salah satu algoritma dari machine learning yang digunakan untuk mendeteksi sebuah data atau ujaran. SVM atau Super Vector Machine atau dikenal dengan istilah SVM dikembangkan oleh Boser, Guyon, dan Vapnik dan pertama kali dipresentasikan pada tahun 1992. Kemudian konsep SVM itu sendiri dapat dijelaskan secara sederhana sebagai usaha mencari hyperplane terbaik yang berfungsi sebagai pemisah dua buah kelas pada input space. Kemudian hyperplane pemisah terbaik antara kedua kelas dapat ditemukan dengan mengukur margin hyperplane tersebut dan mencari titik maksimalnya. Kemudian SVM merupakan penggunaan tidak langsung melalui kernel track, yaitu dia mempresentasikan suatu model ke dalam representasi dual yang mengandung inner product dari fungsi pemetaan. Nah, kemudian SVM menggunakan model linear sebagai decision boundary dengan bentuk umum sebagai berikut, yaitu Y dalam kurung X sama dengan W, kemudian X tambah B, di mana X adalah vektor input, W adalah parameter bobot, dan dalam kurung X adalah fungsi basis, dan B adalah suatu bias. Kemudian ada beberapa algoritma dan perangkat lunak yang telah dikembangkan untuk memecah masalah optimisasi dari SVM, antara lain SMO. Kemudian ada libSVM. Yang terakhir ada SVM-like. Kemudian Karus-Gontuker atau KKT conditions adalah kondisi-kondisi yang menyatakan bahwa solusi yang diperoleh adalah optimal, atau pada solusi tersebut variabel yang adalah dari bentuk dua bertemu. Selanjutnya, supervectors adalah data training dengan nilaian bintang lebih besar dari 0, maka dari KKT dikurang S3. Jika An bintang lebih kecil daripada C, maka berdasarkan hasil turunan bahwa An sama dengan C dikurang maka lebih kecil pada 0. Selanjutnya, berdasarkan indeks tersebut ya, maka sama dengan 0. Dengan kata lain adalah data training yang terletak pada hyperplane. Seterusnya begitu hingga misal diberikan data Z, maka prediksi data tersebut untuk berdasarkan fungsi Y atau Y dalam kurung X. Kemudian dalam SVM ada multi-class classification, adalah masalah klasifikasi yang memiliki jumlah kelas lebih dari 2. Sementara SVM standar didesain untuk masalah two-class classification. Ada beberapa teknik yang memungkinkan penggunaan SVM standar two-class untuk masalah multi-class. Misal, kelas yaitu yang pertama, one versus the rest, yaitu membangun K buah SVM di mana model ke K yaitu Y, K dalam kurung X,
dilatih dengan menggunakan data dari kelas CK sebagai sampel positif atau +1 dan data dari kelas yang lain sebagai sampel negatif atau -1. Contoh, Y1 dalam kurung X akan memisahkan antara kelas 0 dan kelas-kelas lainnya atau 1, 2, 3, 4. Kemudian yang kedua ada one versus one, yaitu membangun K atau dalam kurung K kurang 1 atau 2 buah SVM yang merupakan semua kemungkinan pasangan kelas. Selanjutnya, satu data penguji akan diklasifikasikan ke kelas yang menang paling banyak. Pada pembahasan SVM pada presentasi ini, beberapa bagian masih bersifat black box, yaitu yang pertama VC teori, yaitu teori yang mendasari metode margin maksimum yang menunjukkan bahwa margin maksimum akan memberikan generalisasi error terkecil. Kemudian, algoritma penyelesaian masalah pemrograman kuadrat atau bentuk dual dari soft margin, misal algoritma SVM like SMO lib SVM. Nah, kemudian kami telah melakukan deteksi ujaran kebencian dengan SVM. Di sini kami import libraries, kemudian kami import pandas SPD, masukkan perintah import numpy snp, kemudian visualisasi dan info warnings. Kemudian kita load data dari Twitter sudah masuk di sini di label. Kemudian terdapat dua kolom label dan tweet. Kolom label berisi kelas dari tweet, sementara kelas non-HS menandakan bahwa tweet tersebut bukan termasuk kategori hate speech. Kelas HS menandakan bahwa tweet tersebut termasuk kategori hate speech. Jadi di sini dibedakan mana yang kategori hate speech atau ujaran kebencian dan mana yang tidak termasuk dari hate speech ya. HS adalah hate speech, non-HS adalah non-hate speech. Kemudian class distribution kita input di sini ada info dataset sama describe dataset. Kemudian kita import request selang words removal. Di sini detect kata-katanya atau ujaran-ujarannya, kemudian di sini diklasifikasi old dan new. Kemudian kita remove trailing white space dan transform into key value and addict. Kemudian di sini stop words removal. Di sini sudah ada kategori label, tweet, kemudian panjang kata-katanya. Di sini ada kasus kata-katanya, terus ada token, statement, no slang, dan no stop. Kemudian kita encoding target value. Hasilnya dapat sebagai berikut. Baik, kesimpulannya dari hasil studi ini yaitu algoritma linear support vector machine atau SVM dengan fitur word unigram mampu menghasilkan akurasi dengan metode evaluasi 10-fold cross validation sebesar 86,55% dan memiliki performa yang cukup baik ya. Untuk penelitian selanjutnya harus diperhatikan fitur yang digunakan karena sangat berpengaruh pada pelatihan algoritma. Fitur yang mungkin bisa digunakan seperti word to fact, kemudian ada paragraph to fact, bow, dan sebagainya. Algoritma yang digunakan bisa dikembangkan lebih lanjut kepada ensemble method atau kombinasi algoritma machine learning dengan deep learning. Karena dengan berbagai konfigurasi, kombinasi dan perbedaan metode yang digunakan bisa dilihat ya hasil terbaik dari berbagai metode tersebut. Mungkin itu saja bisa kami sampaikan dalam mendeteksi ujaran kebencian bahasa Indonesia menggunakan algoritma SVM. Sekali lagi, mungkin SVM ini adalah salah satu metode machine learning yang dapat menghasilkan akurasi dan performanya yang cukup baik ya. Di antara metode yang lain seperti mungkin hierarki, PCA, kemudian ada K-means dan yang lain-lainnya. Baiklah, sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.